Jumpa lagi sahabat tani, di depan saya ada sebuah pupuk ya sahabat tani. Nah mungkin ini adalah pupuk yang tidak asing lagi buat sahabat tani yang pernah memakainya. Nah ya ini adalah pupuk kalsium ya sahabat tani. Kebetulan saya menggunakan pupuk merek Kalha. Ini adalah pupuk kalsium plus asam humat. Nah pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan manfaat dari pupuk kalsium dan juga akan menjelaskan dosis dan takaran untuk aplikasi spray maupun kocor. Nah, sahabat tani, pupuk kalsium merek Kalha ini mempunyai unsur hara yaitu CaO ya atau kalsium oksida sebesar 67%, kemudian ada humid acid atau asam humat sebesar 6% dan ada unsur hara mikro sebesar 1% ya sahabat tani. Dan untuk harga dari pupuk kalsium merek Kalha ini sangat terjangkau ya sahabat tani. Sahabat tani nanti bisa cek ya di keranjang kuning bawah ya. Oke, langsung saja kita bahas apa manfaat dari pupuk kalsium ini ya sahabat tani. Nah, untuk manfaat dari pupuk kalsium sudah ada di belakang kemasan ya, dan ini banyak sekali manfaat atau kegunaan dari pupuk ini ya sahabat tani atau pupuk kalsium. Saya akan bacakan satu persatu ya sahabat tani. Nah, sahabat tani, untuk manfaat yang pertama yaitu meningkatkan ketebalan dan kekuatan dinding-dinding sel tanaman agar tanaman lebih kokoh dan tidak mudah terdampak serangan hama dan penyakit patogen ya sahabat tani. Nah ini bisa untuk memperkuat kekuatan tanaman ya sahabat tani jika kita aplikasikan pupuk kalsium ya. Dan yang kedua bisa merangsang perbanyakan serabut dan bulu-bulu akar yang berperan penting untuk penyerapan ion-ion pupuk terutama nitrogen dan fosfat. Nah ini juga bermanfaat untuk akar ya sahabat tani. Kemudian yang ketiga mencegah dan mengatasi gejala busuk ujung buah ya pada cabai, tomat, melon, terong, dan semangka. Nah itu kan biasanya buah yang kurang kalsium itu biasanya ujung buahnya itu busuk ya sahabat tani. Kemudian yang keempat mengikat logam-logam berat terlarut pada lahan-lahan asam ya sahabat tani sehingga tanaman terhindar dari keracunan. Nah ini jika diaplikasikan kocor. Kemudian yang kelima mengurangi penyerapan nitrat yang terlalu berlebihan ya terutama di musim hujan. Nah ini persiapan untuk musim hujan ya sahabat tani sehingga mencegah over nitrat ya seperti pecah batang, pecah buah, dan rongga umbi. Nah ini untuk mengurangi penyerapan nitrat yang berlebihan bisa diaplikasikan pupuk ini ya sahabat tani. Nah kemudian yang keenam ya sahabat tani mencegah dan mengurangi kerontokan bunga dan buah akibat gejala absisi dan meningkatkan kemampuan tanaman mengikat air ya sahabat tani. Nah, kemudian yang ketujuh, mengurangi keasaman permukaan tanaman setelah hujan awal musim atau hujan di malam hari sehingga dapat menekan perkembangan jamur patogen ya sahabat tani. Nah, biasanya untuk awal musim penghujan ya, nanti banyak yang menggunakan pupuk kalsium ya sahabat tani, terutama pada tanaman-tanaman yang rentan ya terkena jamur setelah musim hujan ya sahabat tani. Nah, kemudian yang kedelapan, mengatasi gejala busuk pangkal batang dan juga akaran ya sahabat tani akibat serangan patogen ya. Kemudian yang kesembilan, mempercepat pemulihan kondisi tanaman setelah serangan patogen. Kemudian yang terakhir ke-10 bisa meningkatkan hasil panen ya sahabat tani. Nah, ini adalah manfaat dari kalsium ya. Lalu untuk cara pengaplikasiannya bagaimana? Nah, saya akan jelaskan ya. Untuk pengaplikasiannya ada dua, yaitu dengan cara dispray ataupun dikocor. Nah, ini untuk yang pertama dengan aplikasi penyemprotan atau dispray ya. Di sini juga terbagi menjadi dua di saat fase vegetatif dan generatif. Nah, di sini dituliskan ya untuk fase vegetatif untuk konsentrasi dosisnya yaitu 1 gram untuk 1 liter air. Kemudian untuk fase generatifnya dengan konsentrasi hampir 2 kali lipat ya, 2-4 gram per liter air. Nah, tapi di sini juga dituliskan untuk ketika terjadi hujan di awal musim, nah ini atau hujan di malam hari. Kemudian untuk aplikasi dosisnya 2 gram per liter sahabat tani. Jadi misalkan malam hari hujan, besok paginya dispray menggunakan konsentrasi dosis 2 gram per liter. Nah, lalu untuk aplikasi penyiraman atau kocor, di sini tertuliskan ya bahwa disarankan menggunakan dosis kurang lebih 4-5 gram per liter air ya sahabat tani. Nah, ini untuk 1 liternya digunakan untuk 4-5 batang tanaman. Nah, di sini juga tertulis ya, disarankan untuk kocor untuk mengimbangi aplikasi pupuk N nitrat ya sahabat tani.
Nah, ini ada 50 gram per 1 kilonya. Jadi untuk campurannya itu untuk 1 kilo pupuk NPK kita masukkan 50 gram pupuk kalsium ini ya sahabat tani. Nah, di sini juga ternyata bisa digunakan untuk mengendalikan asam-asaman pada padi ya sahabat tani, tapi ini saya belum mencoba ya. Nah, di sini untuk mengatasi asam-asaman ya, mengendalikan asam-asaman dengan konsentrasi 2 gram per liter dan diaplikasikan di lahan yang macak-macak ya. Nah, ini disemprotkan di bagian bawah batang padi ya, tapi ini saya belum mencoba untuk mengendalikan asam-asaman, ini saya belum mencoba ya sahabat tani. Oke, waktunya kita melakukan penimbangan berat pupuk kalsium KALH ini untuk 1 sendok makan agar nanti sahabat tani lebih mudah dalam penakaran dosis ya sahabat tani. Nah, kita lakukan uji coba yang pertama. Saya akan melakukan beberapa penimbangan ya, berapa kali penimbangan untuk bisa menyimpulkan berat rata-rata dari 1 sendok makan pupuk KALH ini. Nah, untuk yang pertama seperti biasa saya melakukan dosis dengan takaran munjung ya. Nah, ini takaran munjung berapa beratnya. Nah, ini untuk penimbangan yang pertama itu 14 gram ya sahabat tani. Oke, kita lakukan penimbangan yang kedua. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan takaran seperti ini ya. Ini tidak terlalu munjung ya, biasa ya ini sahabat tani. Nah, untuk penimbangan yang kedua didapati beratnya hanya 11 gram ya sahabat tani. Nah, dan lanjut ya penimbangan yang ketiga, ini percobaan yang ketiga, ini sama ya, hampir sama, tidak munjung ya, dan ini sama 11 gram lagi ya sahabat tani. Jadi untuk penimbangan yang kedua dan ketiga ini sama 11 gram ya sahabat tani. Dan ini yang pertama ini 14 gram, ini 11 gram, dan ini 11 gram. Nah, dan untuk yang terakhir nih, yang keempat ya sahabat tani, coba kita timbang berapa. Nah, untuk penimbangan yang terakhir yang keempat ternyata beratnya 12 gram ya sahabat tani. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya, untuk yang munjung yang pertama itu 14 gram, kemudian yang kedua dan ketiga itu 11 gram ya dengan takaran biasa, kemudian yang terakhir ini 12 gram ya sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani setelah kita melakukan penimbangan berat pupuk kalsium KALH ini untuk 1 sendok makannya sudah kita dapati ya tadi dengan takaran biasa sampai munjung yaitu 11 sampai 14 gram per 1 sendoknya. Nah, di sini sudah kita bisa kira-kira ya untuk takaran dosisnya menggunakan 1 sendok makan. Jadi sangat mudah ya. Tinggal sahabat tani kalkulasi dengan kebutuhan dosis per liternya. Oke. Cukup ya. Mungkin ini saja yang bisa saya share di sini. Apabila sahabat tani menyukai video ini jangan lupa like dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.